Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisya Ayunda Putri dengan NPM 233510824 dari kelas 4A. Baiklah, pada video ini berisi tutorial mengenai live coding JavaScript Modules yang saya dapatkan dari channel YouTube Programmer Zaman Now mengenai JavaScript Modules. Baiklah, sebelum kita masuk ke codingnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai JavaScript Modules. Kita mulai dari latar belakang. Dahulu, kode program JavaScript biasanya dimulai dari kode yang kecil dan sedikit di setiap halaman. Jadi, jarang sekali kita akan menggunakan kode JavaScript dengan ukuran besar dalam satu halaman web. Namun, saat ini kebutuhan web sudah berbeda. Semenjak makin populernya framework JavaScript untuk membuat front-end, kebutuhan pembuatan kode JavaScript semakin kompleks dan besar. Oleh karena itu, sudah seharusnya saat membuat kode JavaScript, kita perlu melakukan mekanisme memotong-motong kode JavaScript, sehingga tidak terlalu kompleks dan banyak dalam satu file JavaScript. Jadi, JavaScript Modules itu merupakan fitur di mana kita bisa membuat modul kode JavaScript yang bisa digunakan ulang untuk kode JavaScript lain. JavaScript Modules diawali pada teknologi bernama Node.js. Selanjutnya, banyak library yang mengadopsi penggunaan JavaScript Modules di Node.js agar bisa berjalan di web browser, seperti library CommonJS, AMD, Require.js, dan lain-lain. Namun untungnya, saat ini browser modern sudah banyak mendukung JavaScript Modules kecuali jika masih menggunakan Internet Explorer. Nah, secara garis besar ada dua kata kunci yang digunakan dalam JavaScript Modules, yaitu ada import dan export. Import merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengambil sesuatu dari modul lain. Nah, sedangkan export merupakan kata kunci yang digunakan untuk memberitahu modul lain bagaimana yang ingin kita expose keluar sehingga bisa diimport oleh modul lain. Oke, baik teman-teman, di sini saya akan lanjutkan untuk membuat projectnya. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat folder kosong terlebih dahulu. Di sini saya telah membuat foldernya. Ini namanya yaitu belajar strip JavaScript strip module. Nah, di sini bagi teman-teman yang belum menginstal live server, itu bisa diinstal terlebih dahulu nih di bagian extension. Lalu bisa di pencarian di sini. Nah, ini udah ada nih live server. Kita klik aja. Nanti bisa diinstal di bagian sini. Nah, di sini saya udah menginstal live servernya. Jadi saya menggunakan text editornya yaitu Visual Studio Code. Oke, lanjut. Nah, setelah kita selesai menginstal, di sini kita dapat membuat file HTML, yaitu namanya index.html. Oke, ini di bagian title-nya kita buat belajar JavaScript module. Oke, setelah selesai kita dapat menjalankan programnya. Di bagian bawah ini ada tulisan go live. Kita dapat menjalankannya di sini, kita tekan aja. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Di bagian tab-nya ada tulisan belajar JavaScript module. Nah, jika saya ingin menambahkan di bagian isinya ini ada tulisan, kita dapat menambahkan di bagian body-nya di sini. Belajar JavaScript. Oke, udah. Kita dapat menjalankan lagi di bagian sini. Nah, maka di sini udah ada isinya ya, yaitu belajar JavaScript module. Nah, jika saya di sini ingin membuat lebih dari satu, misalnya 2 atau 3, ini dapat di-copy-in aja.
maka di sini dia akan muncul hasilnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai live server. Jadi, saat kita menggunakan fitur JavaScript module, sangat disarankan untuk menjalankan kode JavaScript kita dalam web server. Hal ini dikarenakan spesifikasi dari JavaScript module meminta secara default kode JavaScript perlu di satu domain server yang sama. Jika kita membuat file HTML menggunakan URL file.2//, maka dikhawatirkan akan terjadi error course atau cross origin resource sharing. Nah, jika kita menggunakan Visual Studio Code, disarankan untuk menginstal plugin live servernya di bagian extension. Plugin live server ini bisa digunakan untuk menjalankan local web server, sehingga kita bisa mengakses kode web JavaScript kita menggunakan domain localhost. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tanpa modul. Sebelum kita membahas JavaScript modul, sekarang kita akan coba dulu tanpa menggunakan modul. Saat kita membuat file JavaScript, lalu kita load file JavaScript tersebut di web, secara default, semua kode JavaScript di file tersebut bisa diakses, baik itu variabel, function, atau class. Nah, berikut adalah contoh kode JavaScript library-nya. Jadi, ini yang akan langsung kita cobakan di sini. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah folder terlebih dahulu. Di bagian sini, kita buat nama foldernya yaitu script. Nah, setelah kita membuat sebuah folder, di dalam folder script ini kita akan membuat file yang bernama library.js. Di sini saya akan masukkan perintah function. Kita buat stay dulu. Di sini kita masukkan yaitu console.info. Setelah itu buka kurung, hello, beranggal, name. Nah, setelah itu ini kita copy aja, lalu masukkan ke line ke-6. Saya hello-nya di sini diubah jadi say goodbye. Lalu yang di sini juga kita ubah jadi goodbye. Oke, setelah ini selesai, kita akan buat file HTML-nya. Kita buat lagi. Nama filenya yaitu without module.html. Nah, pada bagian title-nya di sini kita masukkan without module. Nah, di bawahnya kita masukkan script src library.js. Oke, setelah selesai, nah di bagian body yang di sini kita masukkan perintah yang sama yaitu script. Enter. Nah, pada bagian sini baru kita masukkan say hello dan say goodbye. Say hello, buka kurung, diunggah, jangan lupa titik koma di akhirnya, lalu say goodbye, buka kurung lagi, diunggah. Nah,
Nah, setelah kita selesai membuat perintahnya, kita akan langsung cek di bagian sini. Kita dapat melihat apakah dia tercetak atau tidak di bagian konsol. Nah, di sini keluar ya, yaitu ada Hello Yunda dan Bye Yunda. Selanjutnya kita akan masuk dengan menggunakan modul. Jika teman-teman ingin menggunakan modul, kita bisa secara selektif memilih bagian kode mana yang ingin kita ekspos keluar. Secara default, kode yang kita buat menggunakan JavaScript modul tidak bisa digunakan dari luar file, kecuali kita memintanya untuk mengekspos keluar. Membuat modul sangat sederhana, kita cukup membuat file JavaScript saja. Namun yang membedakan adalah saat kita akan meload file JavaScript dari HTML, kita tidak menggunakan type JavaScript lagi, melainkan menggunakan type modul. Di sini ada file.js dan .mjs. Karena file JavaScript modul sebenarnya sama dengan JavaScript, kadang developer membedakan nama file untuk JavaScript modul menggunakan .mjs. Hal ini sebenarnya tidak ada kewajiban, hanya saja agar mempermudah ketika tahapan development. Kita bisa dengan mudah membedakan mana file JavaScript biasa dan mana file JavaScript modul hanya dengan extension file saja. Baik, pada kali ini kita akan tetap menggunakan file.js ketika membuat modul agar tidak membingungkan. Baik, ini adalah contoh dari JavaScript modul. Nah, di sini menggunakan type. Ini akan langsung kita coba. Oke, jadi langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah membuat file JavaScript lagi. Dengan nama yaitu say.js. Nah, pada say.js ini isinya sama dengan library.js, jadi ini akan langsung saya copy aja. Oke, setelah selesai, karena kita menggunakan modul, kita akan butuh satu file HTML lagi. Jadi di sini akan kita buat lagi file HTML-nya, yaitu namanya with module.html. Nah, di sini kita copy aja dari metodenya. Oke, namun di sini itu yang membedakan di bagian scriptnya ini kita hapus. Kita tidak lagi menggunakan itu, tetapi kita menggunakan type modul say.js. Oke, setelah kita selesai, ini langsung kita jalankan saja. Nah, kita dapat melihatnya sama di konsol. Nah, di sini error ya teman-teman, karena di bagian menggunakan modul ini kita akan menggunakan dua kata kunci, yaitu export dan import. Di sini akan saya jelaskan sedikit kenapa error. Nah, kenapa error? Karena secara default saat kita menggunakan fitur JavaScript modul, semua kode yaitu function, variabel,
kelas, dan lain-lain tidak akan diekspos keluar modul tersebut. Jadi jika kita ingin mengekspos kode tersebut, kita harus mengetahuinya secara eksplisit. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kata kunci ekspor dalam modul. Export merupakan kata kunci yang digunakan untuk mengekspos kode dari sebuah modul. Export bisa ditambahkan di awal sebuah variabel, function, atau kelas. Nah, pada contoh ini kita akan menambahkan export di bagian depan function. Ini akan langsung kita coba. Jadi, export tadi dapat kita tambahkan di bagian c.js di depan function. Oke, setelah kita menambahkan ini, kita akan coba langsung jalankan, yaitu dengan harapan dia tidak error lagi. Oke teman-teman, di sini masih error karena dalam menggunakan modul kita itu menggunakan dua kata kunci, yaitu ada export dan import. Sedangkan di sini kita belum menggunakan import. Oke, kita akan masuk ke kata kunci selanjutnya, yaitu import. Export digunakan untuk mengekspos kode di modul. Jika kita ingin menggunakan kode yang sudah diekspos di modul, kita bisa menggunakan kata kunci import. Cara menggunakan kata kunci import adalah sebagai berikut, yaitu ada import nama function, nama variabel, nama kelas, from lokasi modul.js. Modul hanya bisa digunakan di modul lain, jadi pastikan ketika membuat script kita harus menggunakan type modul. Saat menggunakan import, kita tidak perlu lagi menambahkan script modul src satu persatu, karena sudah dihandle oleh browser secara otomatis ketika menggunakan modul. Oke, berikut adalah contoh dari import. Ini akan langsung kita coba. Nah, kita akan coba di with strip module.html. Oke, langkah yang kita lakukan ini adalah di bagian scriptnya kita tuliskan type, kita masukkan perintah modul, lalu ini kita import, importnya kita taruh di sini, lalu kurung kurawal, say hello, say goodbye. Oke, from tanda kutip say.js. Oke, setelah itu langsung akan kita jalankan saja. Nah, ternyata di sini masih error karena kita diharuskan menggunakan slash, titik slash, dan atau titik slash. Oke, berarti kita akan tambahkan di sini. Kita tambahkan titik slash. Oke, setelah itu kita langsung jalankan dan semoga di sini dia tidak error lagi. Nah, di sini dia tercetak ya, yaitu ada hello Yunda dan goodbye Yunda. Nah, apabila di sini teman-teman ingin menambahkan name, ini di bagian c.js-nya, di name-nya kita di depan const tambahkan export, di with modulnya di sini tinggal kita tambahkan yaitu name. Oke, kita jalankan. Oke, di sini tercetak ya, yaitu nama Yunda.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.